Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Pramuka. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali, berjumpa kembali dalam kegiatan PJJ Pramuka bersama dengan Kak Sukri dengan Tunas 9361 channelnya. Tak lupa juga saya selalu mengingatkan kepada adik-adik semua untuk selalu berdoa, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan rezeki dalam kesehariannya. Baik adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas tentang tujuan dari gerakan Pramuka atau tujuan dari organisasi gerakan Pramuka. Baik adik-adik sekalian, ketika adik-adik ingin mengikuti suatu organisasi, pasti adik-adik ingin mengetahui juga apa tujuan dari organisasi tersebut dibentuk atau dibuat. Begitu pula dengan organisasi gerakan Pramuka. Ketika kita masuk mengikuti menjadi anggota organisasi gerakan Pramuka, kita juga harus tahu, kita juga harus mengerti, dan kita juga harus memahami tujuan dari dibentuknya organisasi gerakan Pramuka. Di sini saya akan coba jelaskan tujuan dari organisasi gerakan Pramuka. Ini ada banyak sekali tujuannya. Yang pertama, tujuan dari organisasi gerakan Pramuka itu adalah membentuk setiap anggota gerakan Pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini adalah tujuan yang pertama. Jadi diharapkan anggota-anggota gerakan Pramuka memiliki jiwa-jiwa yang beriman dan bertakwa, yang mampu melaksanakan amal ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian mampu juga untuk menjaga toleransi antar umat beragama. Di sini kita semua harus bisa menjaga jangan sampai terjadi perpecahan antar umat beragama. Kemudian yang kedua, tujuan organisasi gerakan Pramuka yang kedua adalah membentuk anggota Pramuka agar memiliki jiwa berakhlak mulia. Nah, ini adalah salah satu karakter yang akan dibentuk oleh gerakan Pramuka bagi generasi muda atau generasi emas sekarang ini. Membentuk karakter-karakter yang berakhlak mulia, rajin, terampil, hemat, cermat, bersahaja, sabar, dan sebagainya. Itu adalah karakter-karakter yang berakhlak mulia, tolong menolong, gotong royong, dan masih banyak lainnya. Nah, ini adalah karakter yang harus ditanamkan di dalam diri seorang anggota gerakan Pramuka agar bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan lainnya apa lagi? Tujuan lainnya adalah disiplin. Nah, di sini adik-adik Pramuka diharapkan bisa disiplin dalam segala hal, baik di rumah, di sekolah, dalam beribadah, dalam kehidupan di masyarakat, ketika bekerja, dan sebagainya. Adik-adik harus bisa melaksanakan disiplin dalam kehidupan adik-adik semua. Jangan sampai kita teledor orangnya, tidak mempunyai disiplin tadi. Sekolah masuk jam berapa, kita datang jam berapa.
kerja, masuk jam berapa yang ditentukan, kita datang jam berapa. Beribadah pun sama, ketika sudah ditentukan jadwal ibadahnya jam berapa, kita datang jam berapa. Nah, itu adalah sifat-sifat yang kurang disiplin atau tidak disiplin yang harus dihilangkan dalam diri seorang anggota pramuka. Kemudian tujuan lainnya adalah taat hukum. Nah, di sini anggota pramuka pun diharapkan taat dengan hukum. Apalagi sekarang nih dengan kondisi pandemi COVID-19, di mana pemerintah sudah menganjurkan, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan-peraturan di dalamnya, termasuk prokes, termasuk 5M dan sebagainya. Nah, ini adalah aturan yang harus kita jalankan, jangan sampai tidak kita laksanakan. Kemudian dalam berlalu lintas, ini juga sama, banyak aturan-aturan dalam berlalu lintas yang harus kita taati. Jangan sampai nanti kita langgar yang nantinya akan membahayakan diri kita sendiri. Begitupun di sekolah, terdapat banyak aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah. Nah, itu semua harus kita laksanakan. Jangan sampai kita hindari atau kita langgar, nanti yang rugi diri kita sendiri. Di pramuka pun sama, mempunyai banyak aturan, banyak petunjuk penyelenggaraan dalam organisasi gerakan pramuka yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh setiap anggota gerakan pramuka. Nah, inilah taat hukum atau taat dengan aturan. Kemudian yang lainnya adalah tujuan yang lainnya adalah berjiwa patriotik. Nah, di sini adik-adik harus mempunyai jiwa patriotik dalam dirinya, bisa membela mana yang benar dan bisa istilahnya yang salah itu kita bisa hindari. Membela yang benar, menghindari yang salah. Nah, ini adalah contoh sikap berjiwa patriotik. Bela negara termasuk juga berjiwa patriotik terhadap negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian tujuan lainnya adalah berkecakapan hidup. Nah, di sini adik-adik diharapkan memiliki kecakapan atau keterampilan dalam diri adik-adik semua, karena ini adalah bekal untuk masa depan adik-adik. Adik-adik adalah generasi muda, adik-adik adalah generasi emas bangsa Indonesia yang nantinya akan membangun bangsa dan negara Indonesia. Kalau adik-adik tidak mempunyai ilmu pengetahuan, adik-adik tidak mempunyai keterampilan, maka akan sulit nantinya untuk membangun bangsa dan negaranya. Disinilah adik-adik dituntut agar memiliki kecakapan atau keterampilan dalam diri adik-adik semua untuk menunjang masa depan adik-adik, membangun dirinya sendiri, membangun keluarga, membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Kemudian tujuan lainnya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Nah, nilai luhur bangsa ini ada banyak. Di antaranya adalah gotong royong. Ini adalah nilai luhur bangsa Indonesia. Kemudian musyawarah mufakat. Ini juga adalah nilai luhur bangsa Indonesia, di mana kita memusyawarahkan berbagai macam permasalahan untuk mencapai kata mufakat, sehingga apa yang kita lakukan bisa dilaksanakan dengan baik karena dukungan kesepakatan dari seluruh pihak. Kemudian apalagi nilai luhur bangsa, diantaranya adalah menabung. Menabung ini juga salah satu nilai luhur bangsa yang dicontohkan oleh orang-orang tua kita dahulu. Gemar menabung, rajin menabung untuk bekal masa depan kita juga nantinya. Kemudian yang berikutnya adalah
sehat jasmani dan rohani. Di sini anggota-anggota Gerakan Pramuka diharapkan mempunyai jasmani yang sehat. Bukan hanya jasmani saja, tapi rohani yang sehat pula. Dengan gemar berolahraga, makan makanan yang bergizi, kemudian tidak stres. Ini akan menunjang diri kita menjadi sehat, jasmani kita menjadi sehat, rohani kita menjadi sehat. Apalagi sekarang lagi masa pandemi, lagi masa banyak virus COVID yang menyerang masyarakat. Disinilah kita harus bisa menjaga diri kita dengan berolahraga yang teratur, dengan makan makanan yang bergizi, kemudian dengan istirahat yang cukup. Kemudian tujuan lainnya adalah dari Gerakan Pramuka menjadikan masyarakat yang berjiwa Pancasila, setia, patuh dan taat kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini kita jangan hanya bisa menyebutkan slogan "Aku Pancasila" saja, tapi kita harus bisa menanamkan jiwa Pancasila dalam diri kita. Kita harus bisa juga melaksanakan apa-apa yang terdapat di dalam Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita juga harus bisa menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Janganlah kita menyebarkan berita-berita hoaks yang nantinya akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa kita. Hilangkan berita hoaks. Menjadi anggota Pramuka harus bisa menyebarkan berita-berita yang benar, bukan berita-berita yang hoaks. Jadikanlah anggota-anggota Pramuka ini sebagai kantor-kantor berita, ya, kantor-kantor berita yang bisa menyampaikan yang benar, bukan menyampaikan yang salah. Kemudian yang berikutnya, menjadi warga negara yang baik. Menjadi warga negara baik yang mampu membangun dirinya sendiri secara mandiri maupun bersama-sama membangun bangsa dan negaranya. Menjadi warga negara yang baik yang mampu membangun dirinya secara mandiri. Jadi diharapkan adik-adik anggota Gerakan Pramuka bisa mandiri dalam kesehariannya, bisa mandiri dalam kesehariannya, punya rasa peduli terhadap diri sendiri, di samping punya rasa peduli terhadap sesama, mampu membangun diri secara mandiri, kemudian mampu bertanggung jawab bersama-sama membangun bangsa dan negaranya. Kemudian tujuan lainnya adalah mempunyai rasa kepedulian terhadap sesama hidup, lingkungan, dan alam sekitarnya. Jadi setiap anggota Gerakan Pramuka diharapkan mempunyai rasa peduli, bukan hanya kepada dirinya sendiri yang tadi membangun diri secara mandiri, tapi kepada sesama hidup, baik itu hewan, baik itu tanaman, dan yang lainnya. Sesama hidup, lingkungan, dan alam sekitarnya. Anggota Pramuka harus bisa menjaga lingkungan agar bersih, agar asri, agar nyaman lingkungannya, agar aman pula. Jangan sampai anggota Pramuka merusak lingkungan, membuat lingkungan jadi rusak, membuat lingkungan jadi tidak aman, membuat lingkungan tidak asri, membuat lingkungan tidak nyaman. Ini bukan tujuan dari organisasi Gerakan Pramuka. Tujuan organisasi Pramuka agar anak-anak generasi muda sekarang, anak-anak generasi emas sekarang mempunyai rasa peduli terhadap sesama hidup, lingkungan, dan alam sekitarnya. Menanam tanaman ketika di tempat-tempat
Misalkan di pinggir-pinggir sungai atau di tanah-tanah lapang di hutan-hutan, reboisasi. Kemudian di pinggir-pinggir pantai kita menanam juga untuk menghindari abrasi, menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh dari peduli kepada sesama hidup, lingkungan, dan alam sekitarnya. Baik adik-adik sekalian, anak-anak pramuka, mudah-mudahan tujuan dari organisasi Gerakan Pramuka ini bisa adik-adik pramuka pahami, kemudian bisa adik-adik pramuka jalani atau laksanakan atau implementasikan dalam kehidupan keseharian adik-adik semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Sukses selalu buat adik-adik semua. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.